Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Biar lebih afdol dan memberikan kelancaran. Silakan ketua kelas mimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akan dulu. Hari ini siapa ya? Apa? Dan umroh. Semoga kita semua akan. Amin. Kapan-kapan lah akan di agama ya. Kalau siapa rasanya? Rasif. Kalau Rasif apa? Sakit. Rasif sakit. Kita doakan Rasif mudah-mudahan diberikan. Amin. Hari ini kita ke materi selanjutnya. Oke. Materinya ini materi terakhir di semester 1 dasar. Ya. Dasar banjir. Yaitu tentang sejarah Islam Indonesia. Kalau di BKS itu halaman 48, 5. Meneladani peran ulama dalam penyebaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bentar. Dulu Indonesia itu agamanya apa dulu? Pertanyaan saya, sejak kapan? Sekarang kan Indonesia banyak Islam. Sejak kapan Islam masuk ke Indonesia? Apa ke? Kapan? Abad 7 Masehi, ya. Pen bisa karena baca, oke. Pen bisa karena baca nggak apa-apa. Memang harus baca. Pen kan dulu tahu kalau Nusantara yang sekarang Indonesia kita ini dulu agamanya masyarakatnya rata-rata Hindu, animisme, dengan kalian diskusi, kalian akan menemukan kapan Islam itu hadir di Indonesia Nusantara sehingga berkembang sampai menjadi umat muslim terbanyak di dunia. Nggak tahu apa. Kenapa yang berkembang bukan Hindu? Kenapa bukan Buddha? Tapi kenapa Islam? Nah, di sini nanti ya. Di diskusi itu pasti. Oleh karena itu nanti tolong ketika diskusi kalian harus memahami, saling mencari gitu. Kira-kira siapa yang membawa? Kapan? Jadi kalau belajar sejarah itu ada beberapa apa namanya ini poin yang harus diketahui. Satu, kapan? Sejarah itu ya. Kapan? Dua, nanti aja bagaimana itu. Yang penting tahu dulu tokohnya siapa, pelakunya. Di mana? Dan banyak, Nusantara kan banyak. Kemudian kapan waktu? Dan yang terakhir sendiri itu bagaimana prosesnya? Ngapain Islam di Jawa itu ngapain? Oke, Eko. Nah, ini saya kelasnya para modus ini. Biar fokus semuanya. Silakan ditaruh dulu pulpennya ditaruh. HP ditaruh. Fokus. Silakan. Sudah semua? Sudah. Ambil nafas.
Lepas. Tadi. Lepas lagi. Jangan dibuang. Lepaskan lagi. Pejamkan mata sebentar. Pejamkan mata sebentar. Pejamkan mata sebentar. Pejamkan mata sebentar. Ingat, hilangkan sedikit demi sedikit, lepaskan masalah-masalah yang ada. Jangan tertawa. Fokus pada dirinya sendiri. Fokus pada dirinya sendiri. Fokus pada dirinya sendiri. Ayo. Fokus pada dirinya sendiri. Relax kita. Fokus pada kegiatan kali ini. Gimana? Sudah relax? Sudah. Pak waktunya habis. Sudah relax? Lumayan? Lumayan. Lumayan. Alhamdulillah. Nah, satu, dua, keluarkan. Keluarkan apa sih? Jangan keluar berapa Oke, stop. Kalau ada masalah ditaruh. Siap menerima pembelajaran? Siap. Oke, terima kasih. Hari ini akan saya bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Oke, 3 kelompok ini akan saya bacakan. Langsung diingat-ingat kelompoknya masing-masing. Setelah nanti selesai, baru lalu kumpul sesuai kelompok. Ya, oke. Kelompok pertama. Ya. Kelompok pertama yaitu Agis. Agis, kemudian Dausia, Melinda sama Gus. Kelompok kedua Anggraini, Safira sama Siti. Oke, semuanya. Kelompok tiga Anugrah, kemudian yang belum Evlia. Benar, Evlia namanya. Kemudian Ita. Ayo, silakan. Kita diskusi. Kelompok 1, 2, 3. Silakan. Berubah. Sudah? Oke. Sekarang tolong diperhatikan instruksi dari saya. Ya. Temanya tadi diingat-ingat. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Bagaimana Indonesia tiba-tiba ada Islam? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana jalur lewat apa? Islamisasinya modelnya bagaimana? Itu nanti kalian diskusikan. Maka di sini untuk mempermudah itu saya menyediakan beberapa media. Karena ini ada beberapa kelompok. Media ini silakan kalian pilih sendiri ingin media yang mana. Yang satu kelompok nanti pakai media yang ada di ya. Jadi 2 silakan pilih ini. Bisa logo, bisa peta. Silakan alasan nanti yang nggak kebagian HP aja. Sekarang fokus pas. Sekarang fokus pada media. Bukan HP-nya. Cari peta. Di situ ada peta dunia. Oke, di situ ada peta dunia. Di buku kalian itu ada keterangan tentang bagaimana proses Islam masuk ke Indonesia. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu ada beberapa teori. Kalian lihat Nusantara itu yang mana? Ini Pak. Nusantara. Ini buku ini. Oke, Nusantara di sini. Ini Buddha. Oke. Tiba-tiba Islam datangnya dari mana? Yang pertama dari mana? Gini Pak. Bagaimana aja coba diskusikan bagaimana prosesnya, jalannya kita. Oke, diskusikan dulu. Silakan diskusikan. Oke, silakan dulu cari dulu posisi Nusantara mana? Yang mana namanya? Oh, dicari tadi. Ini ya.
ketika ada di Indonesia datangnya dari mana? Menurut beberapa teori yang ada di Indonesia. Apa perjalanannya ya? Ketika iya ini jalur di mana-mana. Kalau lewatnya jalur ini. Dan lihat ini, pamit dengan jangan. Nanti saya tanya penjelasan dari sisi diskusikan. Kemudian ada pengaruh Islam dari luar. Nah, dari mana ini Islamnya? Islamnya dari mana? Dari beberapa teori. Belajar semua kan ada iya saya begininya loh jalannya sehingga nyantol di Indonesia agama Islam itu kali jalur apa? Jalur laut. Maksudnya jalur ya penyebarannya dan jalur transportasi berarti 4 ini. Yes, 4 ini sama ini juga nanti kan melalui apa medianya sampai ini kelompok ini membuat apa kelompok ini? Oh, peta konsep ya. Oke, peta konsep. Berarti nanti ada ini kotak-kotak gitu. Hati-hati Pak. Hati Pak. Berarti. Oke. Ambil informasi yang lain dari mana kamu? Internet. Oh. Oke, terima kasih. Keuangan Pak ini Pak. Yang penting hasilnya bagus, mantap. Ya untuk kelompok ini membuat apa ini? Mind mapping. Oke. Medianya apa yang diambil? Medianya itu Pak, bola dunia. Oh, bola dunia. Apa namanya bola dunia? Globe. Sudah dilihat tadi ya? Ya. Silakan dikerjakan itu, didiskusikan lagi. Jangan lupa nanti dipresentasikan. Ron, ya. 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 Beralih ke kelompok selanjutnya. Ini sedang buat apa? Timeline. Temanya penyebaran. Penyebaran Islam di Indonesia. Oke. Medianya yang diambil tadi apa? Peta. Sip. Oke, perkembangannya sampai mana ini? Sudah berapa persen? Sudah 89% Pak. Tinggal biasa. Oke. Sip. Untuk kelompok selanjutnya berapa persen penyelesaiannya? 90%. Oke. Sip. Oke. Nah, untuk kelompok yang ini berapa persen? 95%. Tinggal finishing. Ya, tinggal finishing aja Pak. Finishing aja, oke. Siapa maju pertama?
Siap. Keempat. Kedua aja, Pak. Kedua. Oke. Kedua. Ya. Oke, sudah selesai semua? Sekarang kalian maju berkelompok masing-masing ya. Kelompok pertama, kelompoknya Cici, silakan maju terlebih dahulu. Ya, banyak. Kelompok satu. Hasilnya. Buat apa ini tadi? Mathematik. Jalan kalau nggak bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini adalah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyebaran atau masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Didi Wistiawati. Kalian bisa panggil saya Didi. Saya Pemirsa Cina. Saya Jelas Sawa. Saya Farida Aulia. Saya memakai Saya membaca dari ini Oke, di belakang kami, di sini adalah gambaran besar dari hasil yang sudah kami buat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di situ kertas yang dipegang oleh kami. Nah, jadi di sini ada beberapa teori untuk masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori darat, yang kedua Mekah, kemudian teori Persia dan juga Cina. Yang pertama, saya dan guru sangat menjelaskan mengenai teori Mekah. Jadi teori Mekah sendiri dibawa oleh orang Arab masuk pada abad ke-7 Masehi. Dia angkat sebagai tokoh pengembang teori ini. Bukti untuk teori Mekah yaitu Sumatera sudah banyak masyarakat yang mendaftar Islam. Menurut catatan Ibnu Battuta. Yang kedua, adanya mazhab Imam Syafi'i ini. Yang kedua adalah teori sejarah. Yang kedua dari sejarah yaitu teori sejarah yang berkaitan dengan yang masuk pada abad 14. Hubungan dagang antara Indonesia dan India sudah terjadi lama. Lalu teori Cina dibawa oleh orang Cina masuk pada abad 15 Masehi. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Slamet Muijana. Bukti 1. Ibu Raja Demak atau Raden Mata merupakan putri Cina. 2. Nama dan gelar serta leluhur ditulis menggunakan istilah Cina. Selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia dibawa oleh orang Persia atau Iran. Masuk pada abad 11 Masehi. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Husain dan Leningrad dan Umar Amir Hussein. Bukti sama kaligrafi pada dapat memakan dan penggunaan gelar sir pada. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan bagi kelompok kami, silakan berdiri sebut nama dan nomor absen. Silakan teman-teman dari
Ayo sudah. Dan waktunya tadi. Mungkin kalian itu Pak suaminya enggak? Enggak ada. Ayo kelompok. Ini kok ending coba coba. Ayo. Nah, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tadi teori yang Cina kurang jelas. Teori yang Cina. Ada tadi. Untuk teori Cina sendiri, yaitu dibawa oleh orang Cina. Masuk pada abad 15 Masehi. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Slamet Mujana. Ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Ada nggak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, maka kelompok kami akan ditutup. Nah, sebelumnya saya punya pantun. Kamu bayar. Ucapkan terima kasih. Ya, dipergunakan selanjutnya kelompok yang kedua. Makanya kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang peran utama penyebab ajaran Islam masuk ke Indonesia dalam waktu Ramadan. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniati, presesi 2. Perkenalkan, nama saya Tidak Diraya, absensi kelas 7. Dengan nama saya Muhammad Eko Septian dan teman kami presensi 15. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Pratama Wisyasono, absen 12. Perkenalkan, nama saya Naida Faidal, nomor presensi 27. Perkenalkan, nama saya Jadi di sini kelompok kami akan menerangkan yaitu menaikkan selama waktu ajaran Islam di Indonesia. Nah, berikut merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu mengenai abad ke-1 dan 5, yang kedua abad ke-6, yang ketiga abad ke-13, dan selanjutnya ada teori serta penyebab sejarah di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan apa saja sih teori yang ada di ajaran Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti. Oke, teori untuk persebaran agama Islam masuk ke Indonesia itu ada 5. Yang pertama, itu pakai apa? Namanya mendaki apa? Timeline. Silakan. yang pertama ada teori Islam, dan yang kedua adalah teori Cina, ketiga adalah teori Persia, yang keempat ada teori Cina, yang kelima ada teori Malaysia. Selanjutnya yaitu mengenai abad ke-1 sampai ke-13, yaitu penyebab ajaran Islam di Indonesia yang akan diterangkan oleh anak ketiga. Dari abad 1 sampai 5 Masehi masuknya Islam ke Indonesia. Lalu mulai abad ke-6 Masehi pengembangan agama Islam. Lalu abad ke-13 Masehi-nya terdiri kerajaan Samudra Pasai. Dan yang terakhir yaitu mengenai penyebaran Islam di Indonesia yang terdapat di 7 ulama di Indonesia yang akan diterangkan oleh Selanjutnya penyebar Islam di Indonesia yang pertama Sultan Mahmud As-Saleh, yang kedua Sultan Ahmad, yang ketiga Sultan Amr yang kelima Sultan Alauddin, yang keenam Batu Parangan, yang ketujuh Sultan Zainal Abidin. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Abu Zaid Jabal ini presentasi 16 mau tanya. Jadi dari yang kalian rumuskan tadi, tahun berapa kira-kira Islam masuk ke Indonesia? Kan menjawab untuk waktu tahun dari Islam masuk ke Indonesia itu dari abad 1 sampai 5 Masehi. Itu sampai ya. Kurang lebih 5 kali. Sudah tidak ada yang lagi. Sudah ya. Sekian resensi dari kami. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Ya, lo mau main Pak? Semua cowok sama. Iya. Yang lain bisa ya ingat kesepakatan kelas harus mendengarkan ketika ada yang Konsentrasi. sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai perkembangan Islam pada masa Islam di Indonesia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Jadi pada materi ini kelompok kami dibagikan tugas dari Pak Najibur untuk membuat suatu peta konsep mengenai bab yaitu perkembangan Islam pada masa di Indonesia. Untuk lebih jelasnya kita akan memperkenalkan kelompok 3 terlebih dahulu dimulai dari Perkenalkan, nama saya Nama Baya, resensi 32. saya Halo Tani. saya Nabila Siratul Imam presensi 26. Halo, Saya Nah, baik. Pada kata konsep yang sudah kami buat bersama kelompok kami telah dihasilkan. Ada beberapa poin yang kami cantumkan. Antara lain awal penyebaran Islam itu bagaimana, kemudian perkembangan pengaruh Islam di Indonesia, dan ada faktor-faktornya yaitu pusat-pusat perkembangan Islam dari pedagang dan kerajaan Islam. Untuk yang pertama mengenai awal penyebaran Islam yang akan dijelaskan oleh Anissa. Nah, awal penyebaran Islam yaitu Islam tiba di Indonesia melalui perdagangan dan penyebaran budaya. Walaupun awalnya juga masih pesisir, Islam kemudian menyebar ke pedalaman melalui kegiatan dakwah. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan Andra mengenai awal penyebaran Islam. Kemudian kita lanjut pada poin kedua, yaitu perkembangan pengaruh Islam di Indonesia. Jadi pada bab ini setelah adanya Islam di Indonesia, Islam itu terus menyebar ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Nah, pada bab ini akan dijelaskan oleh Dausnya. Perkembangan pengaruh Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh para pedagang Muslim seperti dari India dan Arab. Proses ini berlangsung secara bertahap dengan penerimaan yang baik dari masyarakat lokal. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan Islam mulai muncul di Sumatera dan Jawa. Peninggalan sejarah seperti Masjid Demak dan kerajaan Aceh menunjukkan kelanjutan pengaruh Islam. Nah, itu tadi penjelasan dari Dausia mengenai perkembangan pengaruh Islam di Indonesia. Terus, apa aja sih macam-macam
Indonesia berarti mulai bentuknya, caranya. Nah, itu kami catatkan di sini. Yang pertama ada pusat perkembangan Islam, yaitu dengan cara hubungan Indonesia dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian yang kedua ini pasti kalian sangat familiar, yaitu dengan cara pedagang. Nah, pedagang ini ada yang berasal dari Cina, India, Arab, Persia, Turki, dan Mesir. Para pedagang ini akan singgah ke Indonesia. Nah, terus kenapa sih kok harus Indonesia? Nah, itu tadi karena letak Indonesia yang sangat strategis, jadinya cocok sebagai persinggahan pedagang untuk melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga ada peran ulama. Pasti di sini teman-teman sudah tahu kan para wali songo itu siapa aja. Nah, sering dikunjungi juga kan untuk ziarah. Tokoh-tokoh ini penting dalam penyebaran agama Islam karena mereka itu turut serta dalam membantu penyebaran Islam di Indonesia. Terus dengan apa aja sih wali songo itu menyebarkan? Bisa dengan gamelan mungkin, terus payah atau permainan-permainan Jawa. Sehingga adanya hal tersebut menarik untuk masyarakat Indonesia masuk untuk memeluk agama Islam. Jadinya bisa disebut dengan adanya ulama ini, adanya penduduk Indonesia yang masuk ke agama Islam itu tergolong satu. Kemudian masuk ke perkembangan masyarakat, pemerintahan, dan sosial budaya di sekitar budaya. Terus yang terakhir ada kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia antara lain Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kesultanan Cirebon. Nah, itu tadi mengenai penjelasan materi perkembangan Islam pada masa Islam di Indonesia. Silakan bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan berdiri dan nomor presentasi. Ya, silakan. Berdiri dong. Nama saya Lemes. nama saya Sinar Putri, absen AI. Sebutkan apa saja kerajaan Islam di Indonesia. Silakan Mbak Syasya. Untuk kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kesultanan Cirebon. Yang dijawab yang pertanyaannya. Siap, terima kasih. Baik, apa ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, akan kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdasarkan dari diskusi kalian, sementara kalian tadi sudah menerangkan tentang diskusi tentang teori dan jalur masuknya Islam di Indonesia. Memang ada beberapa teori sudah kalian jelaskan dari Arab ke Yaman ke Hijrah ke Arab sampai ke Nusantara melalui perdagangan, pendidikan, seni, dan lain sebagainya. Oke, saya harapkan kalian sudah mempunyai wawasan itu. Dan pada hari Kamis ya, kita akan melakukan untuk materi selanjutnya. Masih bab yang sama. Oke, itu sebelum saya mengakhiri pembelajaran kali ini, jika ada pertanyaan, tolong. Jika ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, maka saya doakan mudah-mudahan